Hai hai, ketemu lagi nih sama Petania Kamarati. Gak bosen kan? Semoga aja gak bosen. Nutrisi memang sangatlah penting untuk anak, khususnya yang masih dalam masa pertumbuhan. Nutrisi yang baik harus diberikan pada 1000 hari masa kehidupan anak sejak dalam kandungan. Jadi, sejak hamil, ibu-ibu sudah harus sangat memikirkan nutrisi yang terbaik untuk calon anaknya. Setelah lahir pun sampai dengan usia 2 tahun, anak harus dan wajib mendapat nutrisi yang terbaik. Biar apa sih? Biar anak sehat, gak gampang sakit, cerdas, dan yang terpenting anak terhindar dari stunting. Stunting apaan tuh? Yuk kita bahas bareng-bareng biar orang tua paham betapa pentingnya nutrisi untuk anak demi mencegah stunting. Ini diambil dari web resmi Kemenkes Republik Indonesia. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama atau kronis. Ilustrasi gampangnya gini deh. Biasanya orang tua yang anaknya stunting gak ngeh-ngeh amat karena anaknya kelihatan kurus dan masih proporsional. Apalagi di bawah 2 tahun. Biasanya belum sering ketemu teman sebaya, jadi belum bisa bandingin tinggi anak sama sebayanya. Begitu masuk preschool atau PAUD, lihat teman-teman sebaya lebih tinggi, jadi bingung. Tapi terus biasanya mencoba menghibur diri. Yang penting anaknya sehat-sehat. Gak apa-apa deh pendek, yang penting pintar. Gak apa-apa pendek, yang penting anaknya tetap aktif. Padahal bukan hanya sekedar pendek, tambah stunting di 2 tahun pertama bisa dirasakan permanen hingga jangka panjang. Gagal tumbuh sering kali dimulai saat janin dalam kandungan dan berlanjut hingga 2 tahun. Hal ini berdampak meningkatkan angka morbiditas atau kecacatan dan mortalitas atau kematian, menurunkan potensi pertumbuhan, gangguan perkembangan syaraf, gangguan kognitif, seperti meningkatkan risiko penyakit kronis saat dewasa. Stunting berhubungan dengan meningkatnya morbiditas dan mortalitas dari infeksi seperti pneumonia dan diare, tapi juga sepsis, meningitis, TBC dan hepatitis. Artinya daya tahan tubuh anak stunting terganggu. Akhirnya ini jadi lingkaran setan. Stunting yang disebabkan kurang asupan nutrisi membuat imun terganggu, jadi rentan kena infeksi. Infeksi membuat berat badan tidak naik-naik, status nutrisi semakin buruk, begitu seterusnya. Gagal tumbuh di 2 tahun pertama berhubungan dengan berkurangnya tinggi saat dewasa. Penelitian di Senegal membandingkan anak yang stunting dan tidak stunting, kemudian diikuti saat dewasa. Mereka yang stunting pada masa masih kecil ternyata lebih pendek sekitar 6,6 cm untuk wanita dan 9 cm untuk pria dibanding yang tidak stunting. Anak stunting kalau saat dewasa memiliki penghasilan 20% lebih kecil dan produktivitas lebih rendah dibanding yang tidak stunting. 1% penurunan tinggi dewasa karena stunting sama dengan 1,4% penurunan produktivitas secara ekonomi. Anak stunting memiliki gangguan perilaku
lebih rendah kemungkinan masuk sekolah, lebih tinggi kemungkinan masuk sekolah, lebih terlambat secara usia, memiliki nilai pelajaran rendah, dan kemampuan kognitif lebih rendah dibanding yang tidak stunting. Anak stunting sering menunjukkan keterlambatan perkembangan, seperti terlambat berjalan. Stunting saat anak-anak akan meningkatkan risiko penyakit kronis saat dewasa kelak. Ingat bahwa stunting gak cuma sekedar pendek. Biasanya orang tua lebih takut anaknya kurang pintar dibanding kurang tinggi. Padahal pada anak stunting, selain kurang tinggi, gangguan otak pasti terjadi. Kenapa di 2 tahun pertama alias 1000 hari pertama? Karena di periode ini, otak dan organ lain sedang pesat-pesatnya berkembang. Kurang nutrisi di masa ini akan menyebabkan kerusakan permanen. Stunting is irreversible alias gak bisa diperbaiki. Banyak banget nih dampak jangka panjang alias permanen dari stunting. Jika stunting, lebih penting dari mengobati kalau dampak stunting itu irreversible atau nggak bisa diperbaiki. Bayi yang berat badan seret banget naiknya dapat MPASI yang kurang sesuai, daya tahan tubuh turun, jadi rentan infeksi menyebabkan stunting. Orang dewasa yang stunting beresiko melahirkan BBLR. Ibu hamil malnutrisi melahirkan janin malnutrisi. Juga demikian seterusnya. Pendeknya sih mungkin bisa dikejar, tapi dampak gangguan otak masih permanen. Anak yang recover dari stunting saat usia 5 tahun secara signifikan memiliki kognitif lebih buruk dari yang tidak stunting, bahkan hampir sama buruknya dengan mereka yang tetap stunting. Bagaimana ibu-ibu? Pasti langsung dak dik duk der, anakku stunting gak ya? Panik. Ini nih tanda awal stunting. Coba cek dan lihat-lihat lagi KMS masing-masing. Lihat deh tren kenaikan berat badannya gak sesuai garis kan? Kalau ini gak segera diintervensi, tinggi badan gak bakal naik-naik dan stunting lah jadinya. Cari tahu dulu kenapanya supaya bisa diatasi penyebabnya. Gimana cari taunya? Ya ke dokter ya. Nih yang warna biru itu untuk wanita usia reproduktif dan ibu. Yang hitam untuk anaknya. 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Apakah termasuk anak-anak kita? Demikian video mengenai stunting. Semoga berfaedah ya.